Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat senior saya, Bapak Menko PMK, Bapak Pratikno, senior saya juga Bapak Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Presiden TNI Purnawirawan AM Putranto, dan juga sejawat saya, Ibu Ketua Komisi 10, Ibu Hetifah Saifulian, dan Wakil Ketua Komisi 10, Ibu Mai Estianti. Beliau mengingatkan saya kalau event jangan pakai Mai Esti itu, karena dikira ada Esti yang main. Dan juga jangan keliru sama Maya Estianti. Sudah mulai keluar dari tema, maaf. Bapak Ketua Komite 3 dan Wakil Ketua Komite 3 DPRD RI, dan juga sejawat dan sahabat saya, Bapak Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Atif Latiful Hayat, dan Mas Fajar Daulhat, Bapak-bapak dan ibu-ibu para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta ibu-ibu DPW, DWP, terima kasih. Ini tentunya agak paham struktur kerjaannya ibu-ibu ini. Ada Ibu Mas Vida Abdul Mukti, kemudian ada Ibu Atif, namanya siapa Pak ya? Saya keliru menyebut nama Bu Atif itu. Kemudian Ibu Nurul, dan juga tentu saja sejawat kita juga dari Kementerian Agama, Pak Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Bapak Amin Suyetno, dan juga ini juga besti saya ini Pak Bu Siska yang luar biasa, termasuk tadi mungkin mak-mak yang luar biasa. Bu Siska ini kalau sudah kerja itu kita bisa dikerjain sama beliau. Buat maaf ini sudah ada juga. Bekerjanya luar biasa, sangat banyak membantu kita, dan banyak program kementerian yang dibantu oleh Bapak Kepala KSP dan juga tim di KSP, juga para pejabat fungsional di kementerian, para adikut dari beberapa negara yang hadir juga pada kesempatan ini, para kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota, juga singkatnya Bapak Ibu sekalian dan mengurangi rasa hormat seluruh peserta konsolidasi nasional yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita sekalian dapat bersama-sama menghadiri acara konsolidasi nasional pendidikan dasar dan menengah sebagai bagian dari usaha kita untuk menyukseskan program-program Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama yang berkaitan dengan Astra yang pertama dan Astra yang keempat. Kami diingatkan oleh DPR pada saat rapat dengan Komisi 10 agar jangan saja Astra yang keempat saja, tapi juga Astra pertama tentang peneguhan ideologi Pancasila, demokratisasi juga ditekankan, dan tentu
tentu yang terkait langsung dengan kami adalah cita-cita yang keempat tentang penguatan sumber daya manusia. Saya biasanya tidak pakai PowerPoint, Pak Pratik, menurut saya biasanya khotbah dan sekarang pakai PowerPoint. Sehingga saya tidak punya power dan tidak punya poin begitu. Cuma karena senior saya Pak Pratik tadi pakai PowerPoint dan sudah disiapkan dengan sangat baik oleh panitia, jadi saya berusaha untuk menyampaikannya secara singkat saja. Yang pertama, kalau kita bicara tentang program kami, visi kami pendidikan bermutu untuk semua, ada alasan legal konstitusional yang menjadi landasan dalam kami mengambil dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Tentu yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, terutama alinea yang keempat, kemudian juga Undang-Undang Dasar 45, terutama pasal 31 ayat 1, 2, dan 3. Kemudian juga Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama yang berkaitan dengan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, kemudian juga Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, Undang-Undang nomor 59 tahun 2024 tentang RPJMN, dan Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. Ini adalah bagian dari landasan legal konstitusional program kami yang merupakan bagian dari amanah dan juga tugas Bapak Presiden untuk kita laksanakan bersama-sama. Kalau kita berusaha mencoba mengkaji tentang pendidikan itu, maka pendidikan merupakan bekal untuk menjawab tantangan masa depan. Ada beberapa hal penting yang menjadi bagian dari pertimbangan kami melihat ke depan, sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko PMK tadi. Bagaimana kita menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, kemudian perkembangan kecerdasan artifisial, kemudian juga tentang keamanan cyber, transisi energi, perubahan iklim, ketahanan pangan, kesehatan, dan juga masalah yang berkaitan dengan kesenjangan ekonomi. Tadi malam sudah dipaparkan oleh Pak Amin Al-Umami dari Kementerian Bappenas BPN bagaimana tantangan yang kita hadapi dalam kaitannya dengan persaingan dalam dunia global dan apa yang bisa kita siapkan dalam menghadapi tantangan dunia global itu. Tapi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko tadi, pendidikan itu memiliki dua dimensi yang saling berkait. Saya menyebut yang pertama adalah dimensi konservatif yang berkaitan dengan konservasi atau pelestarian pewarisan nilai-nilai mulia, nilai-nilai utama yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia, dan yang kedua dimensi progresif di mana kita sebagai bangsa terus bergerak maju ke depan, merancang masa depan dengan menjawab tantangan dan berbagai permasalahan secara optimistis berbekal kemampuan yang kita miliki. Kalau kita mencoba melihat data-data yang berkaitan dengan arti strategis pendidikan dasar menengah itu, kita bisa melihat bahwa lebih dari 30% penduduk Indonesia berada pada usia PAUD hingga pendidikan menengah. Kualitas pendidikan dengan demikian sangat menentukan kualitas Indonesia di masa depan. Kalau kita berbicara Indonesia 2045, 20 tahun ke depan, wajah Indonesia 2045 itu ditentukan oleh mereka yang sekarang belajar di tingkat taman kanak-kanak, kemudian juga SD, SMP, SMA, dan saya kira sudah sangat tepat ketika Bapak Presiden membuat kebijakan tentang makan bergizi gratis yang diperuntukkan bagi ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak yang belajar dari jenjang pendidikan PAUD sampai dengan jenjang pendidikan menengah atas. Karena mereka lah yang nanti akan menjadi pemimpin Indonesia pada masa yang akan datang. Kalau kita mencoba melihat gambaran pendidikan Indonesia secara umum,
maka kita melihat bagaimana potret pendidikan itu dari angka partisipasi sekolah secara umum yang makin mendekati universal, meskipun perlu peningkatan di beberapa daerah. Kami menampilkan beberapa data sederhana tentang partisipasi pendidikan di usia 5 sampai dengan 6 tahun, kemudian 7 sampai dengan 12 tahun, 13 sampai 15 tahun, 16 sampai 18 tahun, sebagaimana data yang bisa kita baca bersama-sama. Itulah sebenarnya tantangan yang harus kita jawab, dan itu yang menjadi bagian dari agenda kita. Mengapa kemudian Bapak Presiden menekankan arti pentingnya peningkatan pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah, bahkan pada usia 13 tahun yang dimulai dari pendidikan utama anak-anak. Kemudian yang kedua, kita mencoba melihat bagaimana sarana dan prasarana pada sebagian sekolah kita yang juga membutuhkan perbaikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Di situ terlihat bagaimana persentase ruang kelas menurut jenjang pendidikan dan kondisi bangunan tahun 2024. Ini yang menjadi alasan kenapa kemudian Bapak Presiden membuat kebijakan agar revitalisasi sekolah menjadi bagian dari agenda besar kita dan agenda memperbaiki pendidikan di tanah air kita. Kalau kita mencoba kemudian melihat hasil belajar yang juga masih menjadi tantangan kita bersama-sama, terutama adalah yang berkaitan dengan kemampuan membaca di bawah standar. 75% anak usia 15 tahun di Indonesia memiliki kemampuan membaca di bawah standar PISA level 2, yang artinya mereka kesulitan memahami gagasan utama dan sebuah teks panjang. Mereka mampu membaca tapi tidak paham dengan apa yang dibaca. Biasanya kalau membaca angka-angka cepat paham, tapi membaca kata-kata paham dalam. Membaca angka ya, bukan menghitung angka. 82% anak usia 15 tahun di Indonesia memiliki kemampuan matematika di bawah standar, di bawah level 2 PISA. Artinya mereka kesulitan memahami aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kemudian kita melihat bagaimana profil pendidikan kita menurut daerah, menurut berbagai wilayah Indonesia, kita lihat adanya kesenjangan kualitas hasil belajar antar wilayah yang juga menjadi tantangan yang harus kita atasi bersama. Ini sekedar contoh berdasarkan hasil asesmen nasional SNMPTN tahun 2024. Perlu intervensi lebih untuk mengatasi ketertinggalan, terutama di sebagian kawasan Indonesia, khususnya kawasan Indonesia Timur. Pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di masing-masing wilayah. Berdasarkan landasan konstitusional dan juga kondisi realistis yang kita hadapi, serta berbagai pertimbangan ke masa depan, maka kita memiliki program-program prioritas yang merupakan penerjemahan dari asa kita, Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Yang pertama adalah wajib belajar 13 tahun, yang di situ kita berusaha untuk memperluas dan memperkuat pemerataan kesempatan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru, kemudian penguatan pendidikan karakter, penguatan pendidikan literasi, numerasi dan sains teknologi, pengembangan talenta dan prestasi, serta pembangunan kebahasaan dan kesusastraan. Ketika kita mencoba melihat program-program itu, maka sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memfasilitasi redistribusi guru ASN pada sekolah swasta. Terkait dengan hal ini, kami memiliki data terdapat 110.000 guru swasta yang telah lulus seleksi guru ASN P3K dan ditempatkan di sekolah negeri. Hal ini berdampak pada adanya kekurangan guru
pada sekolah swasta. Karena itu maka melalui Permendikbud nomor 1 tahun 2025 tentang redistribusi guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, guru ASN atau PNS dan P3K dapat diredistribusi pada satuan pendidikan swasta. Redistribusi mempertimbangkan data kebutuhan guru pada satuan pendidikan negeri dan swasta. Redistribusi dilaksanakan dalam jangka waktu 4 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun lagi. Sekolah swasta yang menerima redistribusi guru ASN tetap melakukan upaya pemenuhan guru pada sekolah. Kemendikbud juga mengubah sistem pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang lebih sederhana, mudah, dan bermakna. Pengelolaan kinerja guru atau kepala sekolah dan pengawas itu kami lakukan melalui berbagai kebijakan, di mana pengisian kinerja guru dilakukan 1 kali dalam setahun. Dokumen administrasi mendapat verifikasi secara langsung dari atasan dan pengembangan kompetensi berbasis refleksi diri. Transformasi pengelolaan kinerja memudahkan guru, kepala sekolah, dan juga para penyelenggara pendidikan dan pengawas sekolah karena sistem ruang GTK Kemendikbud sudah terintegrasi dengan kinerja BKN sehingga memakai satu sistem. Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa terkait dengan kebijakan ini kami sudah ada MOU dengan BKN dan program ini juga sudah mulai dilaksanakan. Untuk mengoptimalkan layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan, Kemendikbud melakukan transformasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Yang dengan sistem ini kami membuat kebijakan yang merupakan penyempurnaan dari sistem PPDB dan juga berbagai masukan dari para kepala daerah, para pengambil kebijakan, dan juga dari masyarakat. Kami mengambil kebijakan ini juga setelah melalui diskusi dengan Bapak Menko PMK, dengan Bapak KSP, dan juga dengan Kementerian Dalam Negeri dan pihak-pihak terkait yang mudah-mudahan pada tahun 2025 ini, tahun pelajaran 2025 SPMB dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemendikbud juga mulai mengenalkan penguatan karakter melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini juga kami laksanakan dengan surat edaran bersama 3 menteri, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. 7 kebiasaan itu adalah kebiasaan bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan hidup cepat. Pelaksanaan di satuan pendidikan telah diamanatkan melalui surat edaran 3 menteri tadi, dan sekarang alhamdulillah sudah mulai terlaksana di banyak satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, 7 kebiasaan ini merupakan salah satu dari lomba yang kami selenggarakan agar dapat menjadi motivasi untuk sekolah-sekolah dapat menerapkan 7 kebiasaan itu. Beberapa sekolah ada yang menjadikan 7 kebiasaan itu sebagai bagian dari sholawatan. Jadi sholawatannya dengan 7 kebiasaan, terutama di madrasah-madrasah dikelola oleh NU. Di Muhammadiyah tidak ada sholawatan karena tidak terbiasa dengan sholawatan. Beberapa ada yang ditulis di dinding-dinding sekolah dan sebagainya, dan ini alhamdulillah sudah juga menjadi bagian dari upaya penguatan pendidikan karakter, dan sekolah-sekolah telah memiliki sistem yang mengkoordinasikan antara orang tua, sekolah, dan masyarakat. Kementerian Pendidikan juga akan menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning, yaitu pembelajaran yang memuliakan agar tercipta suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pembelajaran mendalam ini sudah selesai naskah akademiknya, sudah selesai uji publik, dan sekarang kami dalam tahap persiapan untuk mengirimkan pelatih nasional ke Australia.
Program ini merupakan kerjasama antara Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dengan inovasi. Pemerintah Australia membantu kami agar pembelajaran mendalam ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk menyiapkan generasi yang melek teknologi, Kemendikbud akan mengenalkan pelajaran coding dan kecerdasan artifisial dalam kurikulum. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi digital, meningkatkan kemampuan berpikir komputasional, meningkatkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial secara produktif dan bertanggung jawab. Opsi pembelajarannya sebagai mata pelajaran pilihan kelas 5 dan 6 SD, SMP, dan SMK atau SMA. Kemudian juga terintegrasi dengan mata pelajaran yang ada. Dan juga sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Opsinya bisa berbasis internet, bisa juga berbasis perangkat atau plat, dan juga tanpa perangkat atau unplat. Coding dan AI ini juga sudah selesai naskah akademiknya, sudah selesai capaian pembelajarannya, dan insya Allah segera kami akan melakukan pelatihan-pelatihan untuk para guru yang alhamdulillah juga beberapa lembaga sangat berminat untuk bermitra dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemarin kami melakukan pertemuan dengan Google yang mereka siap untuk melatih sekurang-kurangnya 1 juta guru untuk coding dan artificial intelligence. Insya Allah nanti kalau sudah ada juga akan bisa kita googling dan akan keluar di Google. Kemudian untuk memperkuat dan menyempurnakan sistem evaluasi yang merangsang upaya belajar, Kemendikbud menginisiasi kebijakan evaluasi yang baru yang kita sebut dengan tes kemampuan akademik. Ini juga sudah selesai kajian akademiknya, sudah selesai uji publiknya, dan ini juga merupakan program yang kami susun berdasarkan masukan-masukan dari berbagai pihak, termasuk diskusi dengan Komisi 10 DPR RI, dan juga sudah kami sampaikan dengan Bapak Menko PMK dan pihak-pihak terkait yang lainnya. Kemudian terkait dengan peran Pemda untuk kemajuan pendidikan, Pemda memiliki peran paling strategis dalam pembangunan pendidikan. Kewenangan Pemda dalam pengelolaan pendidikan sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014 antara lain, yang pertama adalah untuk pengelolaan pendidikan tingkat SLTA, baik SMA, SMK, dan SLB oleh pemerintah provinsi. Kemudian untuk pemerintah kabupaten kota mengelola pendidikan tingkat taman kanak-kanak, pendidikan dasar, dan SD dan SMP. Ada 38 pemerintah provinsi dan 514 pemerintah kabupaten kota yang merupakan pengampu dari 51 juta murid, 3,4 juta guru, 440.000 satuan pendidikan. 48% dari 724,2 triliun anggaran pendidikan dalam APBN juga ditransfer langsung ke daerah. Ini soal angka-angka ini kami akan membaca yang diberikan warna putih. Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar Menengah adalah 33,5 triliun yang Kemendikbud sendiri hanya mengelola 4,6% dari total anggaran pendidikan. Anggaran ini sebelum adanya efisiensi atau refocusing, dan kami mendapatkan tambahan sedikit yang jumlahnya memang belum mencapai 33,4, tapi insya Allah akan kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber daya mendukung program-program prioritas pemerintah, terutama yang tadi sudah kami sampaikan. Yang pertama adalah SPMB, pembelajaran mendalam, pembelajaran coding, dan kecerdasan artifisial, tes kemampuan akademik, dan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pemda juga perlu mengoptimalkan sumber daya mendukung program-program prioritas pemerintah, termasuk di dalamnya adalah redistribusi guru ASN pada sekolah swasta, pelaporan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Kemendikbud menyediakan rapor pendidikan untuk membantu Pemda dan sekolah memantau capaian pendidikan dan melakukan perencanaan program yang lebih terarah.
Kami sudah menyampaikan rapor pendidikan itu beberapa waktu yang lalu dan nanti juga akan kita bahas pada kesempatan Konsultasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. Melalui rapor pendidikan, Pemda juga dapat memantau dan merencanakan pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan yang diukur oleh Kementerian Dalam Negeri. Pemda menjadi bagian yang mendorong partisipasi semesta demi menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua. Saya kira demikian beberapa poin yang dapat disampaikan. Nanti untuk pendalamannya akan dibahas di masing-masing sidang komisi, termasuk bagaimana strategi pelaksanaannya, juga pendalaman beberapa regulasi yang sudah diterbitkan. Kami ingin menyampaikan Pak Menko PMK, Bapak Kepala Staf Kepresidenan, bahwa beberapa program kami di Kementerian alhamdulillah sudah terlaksana dengan sebaik-baiknya. Sekedar informasi, untuk program Senam Anak Indonesia Hebat yang kami tampilkan di YouTube Kementerian itu sudah ditonton oleh lebih dari 60 juta pemirsa. Kemudian untuk lomba dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, peserta Senam Anak Indonesia Hebat ini dapat laporan sudah lebih dari 20.000 peserta. Mudah-mudahan nanti ini dapat menjadi bagian dari upaya kita membangun generasi yang sehat dan generasi yang kuat. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan, dan hal-hal yang tidak berkenan. Karena tadi Pak Menko juga tidak berpantun, maka saya juga tidak ada pantun pada hari ini. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Selamat atas prestasi yang sudah kita capai untuk kawan-kawan di kementerian. Ini semua adalah buah dari kerjasama dan partisipasi Bapak Ibu sekalian yang bekerja dengan sangat kompak, dan juga terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah membantu kami di kementerian untuk dapat menunaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih khusus kepada Pak Menko PMK, senior saya sudah banyak sekali mendampingi kami dalam berbagai program. Pak Jenderal Putranto juga terima kasih beserta tim yang selalu memudahkan urusan-urusan kami. Juga Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan beberapa kementerian yang sudah bekerjasama dengan kami, sudah tanda tangan MOU dan beberapa kementerian. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan MOU itu dengan sebaik-baiknya dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Nasrullah wa fathul qarib. Assalamualaikum.